Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS pengolahan citra digital kami, yakni pengenalan angka pada citra tulisan tangan menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau yang sering disebut dengan CNN. Kelompok kami terdiri atas dua orang, yakni teman saya Anissa Intan Nuraini dan saya Kalista Salsabila Syedapti. Oke. Untuk latar belakang di sini, seiring berkembangnya zaman dan maraknya terjadi digitalisasi, sistem pengenalan objek semakin sering digunakan, terutama untuk mengenali digit tulisan tangan agar dapat melakukan komputasi secara digital dengan cepat. Contohnya adalah ketika seseorang misalnya ingin melakukan perhitungan secara digital dan angka-angkanya sebelumnya ditulis dalam misal di atas kertas, nah itu mereka bisa scan terus mengenali angka-angkanya lalu segera melakukan komputasi melalui eh, gadget mereka. Nah, yang kami maksud adalah yang seperti itu. Pengenalan tulisan tangan merupakan hal yang cukup banyak diteliti sebelumnya. CNN menjadi metode yang digunakan secara luas, memiliki kemampuan untuk mengekstrak aspek yang penting untuk kebutuhan klasifikasi. Nah, oleh karena itu, kami mengembangkan sistem untuk mendeteksi angka pada tulisan tangan menggunakan metode CNN ini dan dataset bernama Handwriting Letter and Number. Next. Nah, lebih lengkapnya tentang metode CNN, jadi Convolutional Neural Network ini merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network yang banyak digunakan untuk memproses citra. CNN memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap variasi citra menggunakan struktur jaringan multi-layer yang runtut. Jadi sebenarnya memang si CNN ini merupakan perkembangan dari MLP atau multi-layer perceptron. Nah, makanya dia memiliki layer yang sangat banyak dan masing-masing layer memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, di sini CNN terdiri atas 5 tingkatan atau 5 jenis layer. Yang pertama ada input layer, yakni lapisan untuk memasukkan data training. Jadi eh, input dibacanya di situ, di input layer. Yang kedua ada convolutional layer, yang menjadi intisari dari CNN ini, yang lapisan utama yang memproses dan mengekstrak fitur kunci utama. Jadi dari sebuah citra, convolutional layer ini mengekstrak fitur-fitur kunci utama yang nanti akan diberikan ke layer selanjutnya. Nah, yang ketiga ada pooling layer. Jadi, pooling layer ini adalah lapisan yang mengumpulkan operasi dari setiap data cifra dari lapisan sebelumnya. Biasanya itu dari tadi fitur-fitur kunci utama yang tadi diambil dari convolutional layer, dia akan dilanjutkan ke layer selanjutnya, lalu pooling layer sebagai si layer selanjutnya, dia akan mengambil fitur kunci itu lalu dikumpulkan per bagian-bagiannya. Nah, untuk selanjutnya ada fully connected layer, di mana lapisan ini terkoneksi secara utama pada setiap node dari lapisan sebelumnya. Jadi, dia benar-benar terkoneksi pada semua lapisan yang ada sebelumnya, dan nanti menggabungkan setiap bagian-bagian kecil yang ada menjadi satu kesatuan. Kemudian terakhir ada output layer, di mana lapisan ini menghasilkan output final dari keseluruhan jaringan saraf. Jadi dari si pooling, setelah dikumpulkan semua, baru dilanjutkan ke output layer yang memberikan hasil output V. Next. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan program yang telah kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python, dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Intan. Oke, selanjutnya itu ada program untuk eh, pengenalan angka pada citra tulisan tangan menggunakan algoritma CNN. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu dataset yang kita gunakan. Jadi dataset yang kita gunakan itu ada di website Kaggle. Eh, di sini linknya yaitu handwriting letter and number dataset, di mana di dalam dataset ini sebenarnya itu bukan cuma terdiri dari dataset angka 0 sampai 9 tapi juga letter ya atau huruf alfabet dari A sampai Z. Nah, kalau kita mau kalau karena kita di sini untuk mendeteksi angka aja, jadi kita hapus dulu
Jadi pertama kita download, terus habis itu kita unzip atau kita ekstrak file zipnya, lalu kita hapus saja beberapa yang letter atau yang huruf alfabetnya. Nah, jadi yang tersisa itu hanya angka dari 0 sampai 9, di mana kalau kita lihat di sini untuk setiap folder angka itu dia terdiri dari 1030 dataset. Jadi dari angka 0 itu 1030 dataset, 1 itu juga 1030, dan seterusnya sampai angka 9 yaitu 1030 dataset. Nah, kita lanjut ke dalam codingannya. Ya, yang pertama, eh, sebelum kita mulai codingannya, sebenarnya kita masukkan dulu dataset yang kita punya itu ke dalam drive. Jadi kita masukkan file zip number yang tadi sudah dihapus letternya. Terus kita juga punya dataset untuk testing. Jadi testing ini isinya itu adalah angka-angka dari 0 sampai 9 yang merupakan tulisan tangan dari kita sendiri. Lalu lanjut, kita lanjut ke codingannya. Nah, untuk mengambil data yang ada di dalam drive tadi, itu kita lakukan coding seperti ini, kode seperti ini. Jadi kita import dari drive, lalu kita panggil eh, file number.zip tadi, kita unzip di sini, dan kita masukkan unzip folder unzip itu ke eh, file yang ada di dalam Google Colab. Jadi kita masukinnya ke dalam file Google Colab, bukan ke drive lagi untuk extracting file zipnya. Lalu di sini kita melakukan list dir atau list direction dari setiap isi yang ada di dalam folder number eval. Jadi di dalam ekstraksi dari folder numbernya tadi itu sebenarnya ada folder namanya eval, di mana dalam folder eval itu ada 10 folder lain yang isinya itu adalah dataset yang harusnya kita gunakan dari 0 sampai 9. Lalu di sini saya melakukan splitting folders, di mana sebenarnya split folders ini itu untuk uh, merecreate atau membuat uh, data atau folder namanya training dan validation yang sebenarnya itu digunakan untuk CNN ini. Nah, di mana untuk trainingnya itu kita rasionya itu untuk training ada 60% dan 40% sisanya itu untuk validation. Nah, di sini. Nah, di sini itu untuk membaca directory dari setiap folder yang ada di dalam number eval, di mana untuk train dir ada validation dir ini kita masukin. Jadi kita buat directory-nya. Lalu di sini ada list direction atau membaca direction yang ada di dalam train. Di sini juga untuk validation itu ada 9 folder dari 0 sampai 9. Lalu ini untuk membaca ada berapa data sih yang ada di dalam setiap eh, folder dari 0 sampai ke 9. Kalau tadi yang kita lihat itu ada 1030 data untuk setiap angkanya, dan kita lihat di sini benar ada 1030 angka juga. Terus di sini ada train test split atau kita membagi data testing dan trainingnya. Di sini untuk setiap eh, angka itu kita bagi untuk testingnya itu ada 30% dan trainingnya itu sisanya yaitu 70%. Dari angka 0 sampai angka 9 itu testingnya 30% dan trainingnya itu 70%. Lalu di sini untuk membaca directory dari training dan ini untuk membaca directory dari validation untuk setiap angkanya. Lalu di sini ada train data generator atau train generator. Di sini untuk sebenarnya untuk mengimplementasi dari preprocessing datanya dan labeling objek serta augmentasi dari citra yang kita punya. Kita melakukan rescale juga di sini ada rotation range, ada horizontal flip dan shear range. Lalu di sini di train generator kita meresize lagi yang tadinya ukurannya sembarang
itu jadi 50 kali 50 pixel. Lalu color mode-nya kita jadikan grayscale juga dan batch size-nya itu ada 32. Nah, setelah kita jalankan, sebenarnya kode ini itu dia akan membagi datanya. Ini yang tadi ya, training, apa namanya, ya training itu 6.180 data. Lalu kalau yang validation itu 4.120 data. Dibagi ke dalam 10 kelas. Lalu di sini kita membuat model. Jadi model yang kita punya itu namanya sekuensial, di mana di dalam setiap modelnya itu ada beberapa layer yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Kalista. Di sini kita menggunakan layer convolutional 2D, lalu ada poolingnya untuk max pooling, terus ada flatten, dense, sama ada dropout. Nah, terus kita compile modelnya ke dalam eh, ada loss-nya, itu kita menggunakan sparse. Categorical cross entropy, lalu optimizer kita pakai Adam, dan matriks yang diukur adalah akurasi. Lalu kalau kita lihat, kita jalankan summary dari modelnya itu seperti ini. Lalu di sini kita fitting atau kita training dari dataset yang kita punya ke dalam modelnya, dan dibagi epochnya itu sebanyak 20. Kalau kita lihat di epoch terakhir atau di batch terakhir itu kita mendapatkan akurasi senilai 97,27% untuk training datanya. Lalu untuk validation datanya itu akurasinya sebanyak 97,17%. Nah, yang selanjutnya di sini itu adalah kita melakukan testing. Jadi kita coba modelnya ke dalam data yang sebenarnya. Lalu kita memprediksi di sini saya pakainya angka 9. Kita prediksi di sini benar, ternyata inputan data 9 dia akan mengoreksi mengklasifikasinya dengan angka 9 juga. Lalu kalau yang ini bedanya ada sama sebenarnya, tapi perbedaannya adalah kita mengupload filenya dari kita sendiri, bukan membaca dari drive ataupun path yang ada di dalam kolam. Lalu saya inputkan di sini merupakan citra angka 2 dan dia mengklasifikasikannya dengan angka 2 juga. Lalu di sini kita melakukan koreksi akurasi. Jadi untuk validationnya, ya untuk akurasinya kita menggunakan validation akurasi di mana nilainya yang kita coba di sini sampai di angka 97,28%. Lalu di sini yang terakhir itu adalah part delete directory number. Di sini tujuannya itu untuk ketika kita ingin mengulang lagi kode di awal, kita tidak uh, mempunyai dua directory number. Jadi biar directory yang sebelumnya itu dihapus dulu, baru kita ulang lagi ke kode yang di awal. Lalu kita balik lagi ke sini, ya, image recognition. Itu merupakan salah satu implementasi dari teknik pengolahan citra digital, di mana untuk percobaan ini kita itu memanfaatkan image recognition ini untuk diterapkan pada mesin deteksi angka pada tulisan tangan. Lalu yang kedua, jadi meskipun sebenarnya program ini itu kita lihat tadi ya, dapat akurasi yang baik, terus mesinnya juga berjalan dengan baik, dia bisa mendeteksi angka dengan benar, sebenarnya bisa jadi eh, kalau kita menggunakan data trainingnya, testing yang berbeda juga, jadi misalkan kita tulis angka sembarang, terus kita melakukan percobaan ke model kita, bisa jadi dia mengklasifikasikannya dengan angka yang salah. Karena sebenarnya data yang kita training atau dataset yang kita training ke dalam model itu dia milik orang lain, tulisan tangan orang lain. Ketika kita coba dengan tulisan tangan kita, bisa bisa jadi dia mengklasifikasikannya dengan angka yang salah karena training modelnya berbeda. Lalu yang ketiga, diharapkannya penelitian selanjutnya itu bisa memperbaiki kualitas dari sistem yang telah kita buat dengan cara menambahkan variasi model tulisan tangan, jadi tidak berpatokan dari data set KGL aja.
Tapi bisa jadi nambahin beberapa dataset tulisan tangan sendiri. Sehingga modelnya itu bukan cuma mendapatkan akurasi yang baik, tetapi juga memprediksi angka dengan tepat juga. Oke. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.